Oke, sudah terekam. Silakan, boleh dimulai, Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Nana atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar implementasi coding dan kecerdasan artifisial secara holistik di berbagai jenjang pendidikan. Perkenalkan, saya Ratna Prabawati yang akan memandu jalannya kegiatan ini sampai selesai. Webinar ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen kita bersama dalam menjawab tantangan pendidikan abad ke-21, di mana keterampilan digital, pemrograman atau coding, dan kecerdasan artifisial menjadi bagian penting yang perlu dikenalkan sejak dini di dunia pendidikan. Terima kasih kepada narasumber hebat kita, yaitu Bu Juju, dan seluruh peserta dari berbagai jenjang yang telah bergabung pada hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru dan inspirasi praktik baik yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, pada kegiatan ini kami dari GG Kota Malang memberikan nama kegiatan yaitu Sekar Gemati, seri kolaborasi belajar GG Kota Malang aktif berbagi. Sebelum memulai kegiatan inti pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib di Sekar Gemati ini. Yang pertama, diharapkan seluruh peserta dapat hadir tepat waktu, mikrofon dimatikan saat sesi materi, dan kamera diusahakan diaktifkan jika memungkinkan. Untuk Q&A, sesi tanya jawab dibuka di akhir sesi. Raise hand dan aktifkan mic ketika moderator mempersilahkan atau bisa bertanya di kolom chat. Kemudian untuk kehadiran, link form presensi dan feedback hanya akan dibagikan di kolom chat sebelum akhir sesi dan link presensi dibuka sampai 24 jam setelah sesi berakhir. Nah, informasi yang terakhir yaitu mengenai sertifikat. Sertifikat dapat diunduh secara mandiri setelah H+3 pelaksanaan kegiatan ini melalui microsite GEG Kota Malang yang akan diinfokan di grup. Nah, sekedar informasi Bu Bapak, apa sih Sekar Gemati itu? Jadi Sekar Gemati itu merupakan salah satu series kegiatan GEG Kota Malang yang diadakan secara daring dan gratis ya Bu Bapak untuk membantu para pendidik berbagi praktik baik tentang strategi pembelajaran, administrasi pendidikan, dan berbagai pemanfaatan teknologi untuk kebaikan bersama. Nah, untuk kegiatan kali ini, seperti yang sudah Ibu Bapak dapatkan di media sosial, yaitu kita mengusung topik implementasi coding dan kecerdasan artifisial secara holistik di berbagai jenjang pendidikan dengan narasumber hebat kita yaitu Bu Juwairia. Sekedar informasi saja Bu Juju, kami kemarin pada saat memberikan link pendaftaran, kami meminta pendapat dari para calon peserta. Apa sih yang mereka harapkan atau Ibu Bapak harapkan dari webinar pada siang hari ini. Nah, ini beberapa rangkuman yang kami ambil. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan KKA di sekolah dasar. Kemudian praktik pemanfaatan coding dan AI. Mohon maaf di sini AI kita ganti dengan kecerdasan artifisial ya dalam pembelajaran deep learning-nya. Nah, ini kompleks sekali ya. Deep learning saja kita masih mau meraba dan ditambah lagi dengan coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian bagaimana cara merancang pembelajaran yang menarik peserta didik yang terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian arah pembelajaran dan contohnya. Nah, ini mungkin ketika kita mendengarkan saat ini kita wajib menggunakan coding atau mungkin menjadi mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial di sekolah. Nah, ini bagaimana sih cara menerapkannya seperti itu ya Ibu Bapak? Keterkaitan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pelajaran matematika. Nah, ini berarti implementasi antar lintas disiplin ilmu, tidak hanya
di satu disiplin ilmu saja. Implementasi kecerdasan artifisial dalam pembelajaran khususnya di jenjang MTS. Ini saya juga rangkum sebagai jenjang SMP gitu ya. Implementasi KKA dalam pembelajaran, target implementasi KKA di sekolah, bagaimana cara memudahkan anak untuk bermain logika menggunakan coding saat di kelas. Bagaimana cara menggunakan kecerdasan artifisial untuk membuat gambar dan video, mengisi suara untuk video kecerdasan artifisial. Cara menerapkan coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran di kelas, dan ini yang cukup kompleks ya. Coding unplug web yang bisa digunakan pemula, tahapan mengenalkan proses berpikir pada siswa dengan intake rendah. Nah, ini adalah harapan-harapan calon peserta webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti narasumber hebat kita bisa menjawab pertanyaan dari Bu Bapak dari hasil pengisian form pendaftaran kemarin. Nah, sebelum masuk ke sesi intinya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat kita, yaitu bernama Bu Juwairia atau biasa dipanggil dengan Bu Juju. Beliau adalah guru SMKN 1 Pemulutan Sumatera Selatan, di mana di sekolah tersebut beliau bertugas mengembangkan kurikulum berbasis teknologi untuk meningkatkan keterlibatan murid dan meraih penghargaan GTK Kemdikbudristek SMK Terinovatif 2023-2024 dan Warda Inspiring Teacher 2020. Pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 7, fasilitator PGP Angkatan 10, fasilitator TIK Chromebook, leader GEG Ogan Ilir, narasumber bantu guru belajar lagi, ketua komunitas belajar.id, coach nasional Sagusanov dan Sagusablog, mentor Google Master Trainer, instruktur kurikulum 2013, dan trainer nasional coding dan kecerdasan artifisial Kemdikdasmen. Itu merupakan pengalaman luar biasa beliau. Berikutnya yaitu sertifikasi Bu Juju. Yang pertama, Google Certified Trainer dan Coach, awardee LPDP Computer Science 50X Indonesia Harvard University, Google AI for Higher Education, awardee American Field Service, Effect Plus for Classroom, Microsoft Certified Educator, Certified Digital Marketing and Computer Networking dari BNSP, 5 Besar Duta Teknologi 2021 dari Kemdikbudristek, apresiasi GTK SMK Terinovatif 2023 dan 2024, Kuisis Super Trainer 2024 sampai sekarang, dan Pandu Digital Kominfo Badge Merah. Nah, berikutnya Ibu Bapak, sebelum pemaparan materi dari narasumber hebat kita, ada sedikit mohon maaf ada sedikit sambutan dari leader GEG Kota Malang kita yaitu Bu Nastiti Rahajeng. Kepada beliau waktu dan ruang virtual dipersilahkan. Wow, terima kasih Bu Ratna, Masya Allah. Sebentar. Baik, halo Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Selamat datang ya Bapak Ibu di webinar spesial yang diselenggarakan oleh GEG atau Google Educator Group Kota Malang. Sungguh sebuah kebahagiaan bagi kami melihat antusiasme Bapak dan Ibu sekalian untuk terus belajar dan berinovasi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa di era yang terus berkembang ini, peran kita sebagai pendidik ini sangatlah vital begitu ya. Bukan hanya mentransfer ilmu, namun juga membentuk karakter dan mempersiapkan generasi penerus bangsa menghadapi tantangan masa depan. Terlebih lagi ya, yang saat ini dengan hadirnya tren seperti coding dan kecerdasan artifisial, kita ini dituntut begitu untuk bisa mengintegrasikannya secara holistik ya, di berbagai jenjang pendidikan. Nah,
Berangkat dari hal tersebut, GEG Kota Malang hadir nih sebagai wadah bagi kita semua untuk saling berbagi, berkolaborasi, dan berkembang bersama. Harapannya melalui webinar ini ya Bapak Ibu, kita semua dapat memperoleh wawasan baru, ide-ide segar, serta strategi inovatif mengenai implementasi coding dan kecerdasan artifisial secara holistik di berbagai jenjang pendidikan yang bisa langsung kita terapkan di kelas masing-masing gitu. Mari kita manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin untuk terus mengasah kompetensi dan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta kita. Tentunya karena kita ini langsung begitu ya Bapak Ibu, langsung mengeksplorasi tentang ilmu baru ini bersama dengan narasumber nasional yang memang mendapatkan pelatihan langsung resmi dari Kemendikdasmen. Jadi mari kita manfaatkan momen ini sebagai momen yang memang membantu kita begitu untuk dapat memahami secara lebih mendalam terkait KKA. Dan kenapa sih kok harus disebut KKA begitu, kok bukan disebut AI, itu kenapa ya seperti itu. Nah, tentunya nanti akan dijelaskan lebih dalam begitu oleh narasumber kita, dan saya mengucapkan kembali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semua yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir begitu ya di webinar kami. Terima kasih juga untuk narasumber kita Bu Juju dan Bu Ratna yang sudah membawakan atau membuka begitu ya, membuka acara kita dengan penuh semangat. Oh ya, sebelum saya mengakhirinya Bapak Ibu, hari ini sebenarnya kan ada dari Google for Education yang akan memberikan sambutan. Namun karena beliau memang ada acara bersamaan dengan acara di Google, jadi nanti beliau akan hadir ketika di akhir sesi. Tapi tenang saja Bapak Ibu, jadi beliau tidak akan tidak akan skip acara ini, tapi beliau pasti akan hadir, hanya saja bukan di awal waktu tapi di akhir waktu. Seperti itu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat dan mari terus berkarya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Salam. Terima kasih. Sudah Bu Ratna saya kembalikan. Terima kasih kembali Bu Nana atas sambutannya. Baik Ibu Bapak, sebelum ruang virtual ini saya serahkan kepada narasumber hebat kita. Kalau nggak pantun itu nggak afdol Ibu Nana ya. Biasa nih ciri khasnya entah ya, apa ciri khasnya orang Indonesia sepertinya ya. Tapi seperti biasa like always, saya kalau berpantun itu bernada Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan ada nada sumbang mohon maaf sekali. Baik, saya mulai. Rek, ayo rek, melu kiat sekar kemati, ngomong KKA bareng GEG Kota Malang, pemateri Bu Cucu trainer sejati, ilmu digali, semangat terus membentang. Selamat belajar, ruang virtual saya serahkan kepada Bu Juju. Silakan Bu Juju. Oke, makasih. Suara saya jelas nggak? Jelas Bu Juju. Halo Bu Ratna. Halo Bu. Terima kasih Bu Nana. By the way, turunin dulu dong. Saya agak gimana gitu melihat saya sendiri. Kayak flexing banget. Tolong diturunkan dulu slide-nya. Iya, terima kasih banyak. Saya mau sampaikan dulu ke Bapak Ibu. Kalau nanti tiba-tiba mati lampu, kita kan nggak tahu nih. Beri saya waktu 10 menit, biar saya lari cari tempat yang ada sinyalnya. Bapak Ibu jangan pergi dulu ya. Nanti link sertifikat di akhir. Dan yang kedua, yang tadi malam udah ikutan sama saya udah. Ini sama aja materinya. Nonton TV aja. Ya. Yang tadi malam ikut. Ini materinya sama aja. Ini saya tahu nih orang-orangnya. Selanjutnya, yang ketiga, sebelum kita mulai nanti ada permainan, saya minta tolong dulu games nih Bu Ratna, nanti ada games. Gamesnya ini nanti saya sebutkan peraturannya, sebelumnya saya juga mau pantun. Oh siap. Tolong cakepnya, biar saya tahu nih orang-orangnya masih di sini, biasanya nitip sendal doang. Tolong cakepnya, ada Pak Andi ini rajin juga nih.
Di mana saya ada? Di situ ada Pak Andi dan Bu Amel. Malam-malam makan mangga. Cakep. Oh, udah ada cakepnya. Alhamdulillah ada orang berarti. Malam-malam makan mangga. Cakep. Oke. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mulai deh. Oke, mungkin ini Bu Ratna. Halo, Bu Juju? Iya, sepertinya memang ini ya Bu Ratna ya, bisa di take over dulu Bu Ratna. Sepertinya memang Bu Juju sedang mengalami yang tadi itu loh. Oh, Ya. kendala listrik tadi ya Bu Nadia. Iya, jangan keburu Bapak Ibu. Oh, sinyal di Palembang lagi jelek Bu. Sepertinya mungkin lagi hujan ya Bu Amel ya di sana ya. Oke, Bu Ratna nih by the way ya. Saya telepon PLN, maksudnya jangan dipateni. Iya. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Alhamdulillah baik. Waktu kita singkat sekali. Nanti kalau ada Mbak Natali, Ibu Ratna jangan ragu-ragu untuk potong saya ya. 86. Siap. Udah, gambarnya terlihat kan? Baik, to the point aja nih. Ini ada permainan, tapi Bapak Ibu jangan saya entire screen aja. Karena saya harus pindah-pindah tab. Belum Kak Ju, belum ada. Yang belum. Oh. Saya entire screen, jadi saya nggak bisa lihat teman-teman nih, Kak Nana, Bu Ratna. Jadi kasih tahu saya kalau saya menghilang. Ya WA boleh. Sudah terlihatkah ini? Sudah. Baik, jangan ada yang kita nggak serius, kita ngobrol tentang KKA ini, Bapak Ibu di depan Bapak Ibu, ini ada pemantik untuk Bapak Ibu. Saya mau jelaskan dulu gimana cara mainnya Bu Juju. Ini ada contoh yang jawabannya 97. Bapak Ibu harus lihat emoji ini ya. Kalau emojinya kelihatan gigi itu 5. Kalau dia hanya senyum manis seperti ini 2. Kalau dia sedih, ini 7. Kalau dia tikus, mouse ini 3. Kemudian kalau ada lob di matanya itu 4. Kalau ada hamster itu 9. Ini kalau ada gambar guru dengan berputar-putar, sepertinya tekanan mentalnya tinggi itu 6. Lalu ada emoji yang nge-freeze itu 8. Kemudian yang merasa bingung seperti Bapak Ibu saat ini itu 0. Kemudian yang merasa upset itu 1. Kemudian kalau di sini ada contoh, ini ada yang senyum ya, itu berapa? 2. Open mic aja Bapak Ibu. 2, oke pinter. 2. Kalau ada lobnya di mata berapa? 4. Nah, kalau yang sedih? 7. Kalau tikus? 3. Oke, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 97. Begitu juga 1 sampai 5 ini yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Tapi jangan ketik dulu di kolom chat. Ya, saya akan berikan waktu Bapak Ibu 1 menit untuk menghitung 1 ini berapa, 2 itu berapa, sampai dengan 5. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bentar, saya besarkan dulu. Bisa dipahami kah? Belum paham. Ulang ya. Ulang. Ya, Ibu lihat gambarnya nggak? Nggak lihat. Masa iya? Ibu pakai HP ya? Iya. Harus pakai laptop. Agak dicubit screen-nya, Bu. Oke, ini kita ada hadiahnya enggak? Ada. Nanti saya hubungi Bu Ratna untuk hadiah siapa yang tercepat dan benar jawabannya. Jangan cepat aja tapi jawabannya enggak benar. Syarat permainan adalah ketika saya menghitung 1 sampai 3 baru Bapak Ibu boleh menjawab. Misalnya saya tanyakan nomor 1 berapa jawabannya Bapak Ibu? Baru Bapak Ibu ketika saya sudah menghitung sampai 3, Bapak Ibu jawab ya. Kalau Bu Ratna, kalau ada di kolom chat itu, saya kan nggak bisa lihat nih Bu Ratna. Iya. Kalau ada yang mengetik duluan, kita
batalkan. Itu nggak ikut berarti, ya. Siap, Bu Kalau Juju. jawaban kedua boleh ikut selanjutnya. Pokoknya yang menjawab sebelum hitungan ketiga itu dicoret, di blacklist. Oke, Ibu, Bapak, bisa dipahami? Kalau nggak paham, saya tunggu dulu sampai paham, Bapak Ibu. Bisa Bagaimana dipahami? Ibu Bapak? Open mic-nya dong, biar saya tahu ada orang di situ. Paham, Pak. Paham ya? Bapak Ibu, ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu, kalau paham. Baik. Berarti masing-masing 2 digit ya? Enggak, Ibu hitung aja dulu. Nanti saya money-nya saya kirim ke Bu Ratna, tinggal Bapak Ibu kirim ke Bu Ratna aja nomor HP-nya, itu hadiahnya. Berapa juta Bu Juju? 50 ya. Lumayan kan buat ganti pulsa Bapak Ibu hari ini. Baik, 1 menit dari sekarang. Silahkan dihitung 1 sampai 5, jangan ada yang ngetikkan dulu di kolom chat. Lanjut ya Bapak Ibu, saya tunggu. Nggak boleh ada yang ngetik di kolom chat dulu ya. Pasti lama kok waktunya, tenang saja. Mic-nya boleh dibuka aja nggak apa-apa, biar ada interaksi kita ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya sudah paparan, Ibu Bapak boleh dengan sukarela untuk mematikan mic-nya ya. Oke, waktu habis. Stop semuanya. Stop semuanya. Tidak pakai suara, Bapak Ibu siapkan untuk mengetik. Jawaban nomor 1, hitungan ketiga langsung diketikkan. 1, 2, 3. Oke, stop. Sekarang jawaban nomor 2, hitungan ketiga. Yang jawab duluan di blacklist aja, Bu Rana. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aduh, hati-hati Pak, Bu. Tekan enternya. Nanti rusak. Oke, baik. Itu saking semangatnya Bu Juju sampai seperti itu. Masih ada beberapa detik ini. Jawaban ketiga. Stop, yang 2 stop, yang 2 stop. Jawaban nomor 3. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada yang jawab nggak Bu Ratna? Saya nggak lihat soalnya. Banyak Bu. Oh, syukurlah kalau begitu. Semangat sekali ya. Stop. Waktu habis. Sekarang jawaban nomor 4. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Stop. Jawaban yang terakhir, nomor 5. Hitungan ketiga. Bentar, saya stop sharing dulu. Oke, ini selalu kamera saya gangguan. Tapi suara saya masih ya? Masih. Oke, hitungan ketiga saya juga mau lihat di kolom chat. Mana Bapak Ibunya? Hari ini saya nggak bisa, saya harus entire karena saya harus pindah-pindah letak. Saya ngoding di tab lain. Oke, banyak ya. Nomor 5 belum Bapak Ibu. Nomor 5. Nomor 5 hitungan ketiga. 1, 2. Belum gimana sih? Sabar. 1, 2, 3. Silakan. Masih banyak waktu ya. Tenang-tenang Ibu Bapak, jangan terlalu beringas ya, nanti darah tinggi. Oke, udah selesai Ibu dan Bapak. Ini saya share screen ulang. Jawabannya berapa sih? Sabar, saya share dulu. Udah kelihatan belum?
Udah kelihatan kah? Udah. Nomor 1 jawabannya apa? 94. Oke, pintar. Siapa itu? Saya. Bapak namanya siapa, Bapak tampan? Amel, Bu. Oke, nomor 2 jawabannya apa? 33. Pinter. Nomor 3 jawabannya? 7. Iya, banyak yang salah itu. 33. Harusnya dikurang. Harusnya dikurang itu. Jadi jawabannya nomor 3 itu 33. 7. Nomor 2 33 pinter. Nomor 4 jawabannya berapa? 58. 58. Yang terakhir jawabannya? 65. Bagus. Oh, pinter-pinter semua ya, luar biasa. Berarti Semua dapat hadiah. oke. Oke, artinya masih nge-freeze. Kalau Kak Masih Ju? bisa. Iya, ini nggak boleh disenggol karena sudah terlalu banyak digunakan. Jadi seperti ini, nggak apa-apa, saya nggak usah dipin deh. Oh gitu. Iya. Janganlah. Jadi Lanjut. ya, benar, jawabannya benar semua. Tapi yang tercepat dan yang paling benar itulah yang jadi pilihan Bu Ratna ya. Saat ini Ibu Bapak jangan dulu ngetik di kolom chat, jadi Bu Ratna nggak bingung. Karena banyak ini jawabannya. Ambil yang teratas sama yang dicoret tadi yang mulai duluan. Ya Bu Ratna bisa dibantu saya nggak? Bisa Bu, bisa. 1 orang ya Bu Ratna? 1 ya Bu ya, nggak boleh 1 5 ya. aja. Kalau 3 saya bangkrut Bu. Baik Bu. Saya Bu Ratna terima kasih banyak. Baik. Sama-sama. Sudah ya Bapak Ibu, di jam-jam seperti ini Bapak Ibu pasti ngantuk. Saya paham sekali. Bapak Ibu boleh off cam sambil tiduran nggak apa-apa. Pak Angkian mau tetap open cam ya Pak? Oh, langsung ditutup. Pak Andi juga terima kasih banyak. Ibu dan Bapak, kita mau cerita-cerita tentang KKA. Jadi guru sekarang ini kan makin banyak tugasnya, belum selesai yang kemarin ya, ditambah lagi yang ini. Ada lagi coding dan kecerdasan artifisial. Pasti banyak yang mikir, makin tambah dong beban kami. Tidak begitu Ibu Bapak. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir seperti ini. Wah, saya kan bukan guru TIK, ngapain harus belajar beginian? Seperti nggak cukup aja beban kita selama ini, sampai ada guru yang mentalnya down, tapi saya rasa di dalam room ini nggak ada yang mentalnya down ya Bapak Ibu, terselamatkan semua kan mental Bapak Ibu. Ini libur tapi Bapak Ibu ikut belajar itu luar biasa. Artinya Bapak Ibu ada persiapan nanti ketika mulai tahun ajaran baru, Bapak Ibu nggak kebingungan lagi. Dan memang pada saat ini sedang pendaftaran untuk sekolah-sekolah sasaran ya, mengikuti coding dan KA ini. Tapi yang diajak yang bisa diikut sertakan itu hanya 1 guru Bu Juju yang dipilih oleh kepala sekolah. Saya pengen Bu, it's okay, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Minimal Bapak Ibu tahu bahwa coding KA ini sifatnya fleksibel dan ini bukan mata pelajaran wajib, bukan mata pelajaran utama Bapak Ibu. Jadi nggak semua guru mengajarkannya. Begitu ya Bu Pak ya. Ini miskonsepsi yang terjadi di luar. Baik Bapak Ibu sekalian, coding, kalau kita bicara tentang coding ini bukan sekadar kita bicara tentang komputer. Enggak, kita enggak bicara tentang itu. Tapi ada hal lain, ini bisa dilakukan secara unplug. Tadi saya baca juga harapan-harapan Bapak Ibu. Oke, nanti saya contohkan yang unplug. Tapi secara tidak langsung Bapak Ibu, yang Bapak Ibu mainkan tadi itu adalah coding unplug. Bapak Ibu nggak sadar itu adalah coding unplug, di mana kita tidak menggunakan perangkat digital. Itu bisa Bapak Ibu print, kasih ke anak-anak Bapak Ibu. Dan ini bisa digunakan dari PAUD hingga ke jenjang SMA SMK. Dengan tingkat kerumitan yang bisa Bapak Ibu atur sendiri sesuai jenjang mengajar, sampai yang tadi saya lihat di daftar itu ada yang dari universitas. Rajin sekali mengikuti kegiatan seperti ini, luar biasa. Juga ada guru informatika. Yang jelas coding ini adalah soal berpikir runut, berpikir komputasi, sistematis, dan memecahkan masalah. Itu yang mau kita bahas. Jangan berpikir bahwa ini berkaitan melulu tentang komputer, ini sulit, enggak. Sekarang kalau Bapak Ibu bertanya gimana cara mengajarkannya dengan menyenangkan, gurunya dulu harus senang. Ibu Bapak harus senang dulu ya Bu Astria ya. Ibu senyum Bu.
Iya, luar biasa. Nah, seperti itu dulu ketika masuk, bahagia dulu Bapak Ibu, senang dulu. Itu yang selalu saya ingatkan ke teman-teman. Kalau Bapak Ibu baru dengar kata-katanya aja sudah tertekan, bagaimana kelanjutannya? Aura Bapak Ibu itu terasa sama anak-anak kita, Bapak Ibu. Dan saat ini yang bicara di depan Bapak Ibu, oke, saya dilatih di nasional, tetapi saya guru, saya ada praktik baik tentang pelaksanaannya tentunya, dan itulah yang perlu Bapak Ibu tiru kalau cocok di sekolah Bapak Ibu, namanya praktik baik. Di sekolah saya cocok, belum tentu di sekolah Bapak Ibu, kan? Dengan kondisi yang tentu berbeda. Jangan dipaksakan, kalau nggak ada infrastruktur yang cukup, Bapak Ibu paksakan untuk menyamakan dengan sekolah lain yang nggak dapat, Bapak Ibu nggak bisa. Dan sekarang saat ini Bapak Ibu harus pahami dulu KKA, coding dan kecerdasan artifisial itu apa. Oke, tadi saya bilang coding ya. Kalau kecerdasan artifisial ini, gini, kita kan hidup di era AI ya. WhatsApp Bapak Ibu itu ada Meta nggak? Ada AI-nya nggak? Ada. Guru-guru saat ini jadi konten kreator. Jadi konten kreator ya. Di TikTok juga ada AI. Bentar. Saya harus hidupkan lagi kamera saya. Nah, ada AI-nya mempercantik diri, ya. Itu AI juga. Ketika Bapak Ibu live TikTok. Ini siapa nih guru-guru konten kreator? Kemudian Bapak Ibu juga ada chatbot yang bisa Bapak Ibu buat untuk Bapak Ibu koneksikan ke WhatsApp ataupun Telegramnya Bapak Ibu. Nah, ini ada yang ngomong seperti ini sama saya. Saya ngajarnya di pegunungan, Bu Cucu. Anak-anak saya di SD kepastian tidak butuh itu. Oke, saat ini enggak. Tapi ketika mereka tamat, mereka akan sekolah, SMP, SMA, atau kuliah itu ke kota. Ketika kita nggak kasih tahu bahwa ada hal seperti ini, teknologi seperti ini, dia akan kebingungan. Sama halnya Bapak Ibu nggak pernah, Bapak Ibu nonton ke bioskop. Biasanya Bapak Ibu hanya nonton layar tancap. Ketika Bapak Ibu pergi ke bioskop, Bapak Ibu nggak ngerti cara mendapatkan tiket itu seperti apa. Inilah istilahnya berpikir komputasi. Anak-anak kita itu diminta untuk itu, untuk memahami etika-etika AI ketika mereka siap untuk menggunakannya. Beda lagi kalau kita bicara tentang fase E dan fase F, itu sudah berbeda. Saya saat ini, karena di sini banyak dari jenjang dasar, itu dulu yang perlu Bapak Ibu pahami. Memang saya belum share screen, sabar ya. Bapak Ibu nanti pusing kalau lihat saya share screen. Gini, dalam hal ini ada pro dan kontra, tapi saya tidak punya kapasitas untuk menjawab yang kontra. Yang pro, terima kasih untuk terus mengikuti perkembangan. Justru ini, pemerintah itu enggak memaksakan mata pelajaran coding. Mungkin Bapak Ibu lagi hits banget ya, KKA di mana-mana ada. Sampai teman saya yang dari jenjang SMK itu bertanya-tanya. Mereka berpikir semuanya untuk KKA ini akan diterapkan seluruh mata pelajaran. Tidak seperti itu, ini sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Dan sudah ditentukan, kalau untuk SD itu 2 JP, ini juga pilihan. Kalau untuk SMP itu 2 JP juga, SMA, SMK itu maksimalnya 5 jam. Untuk mata pelajaran pilihan namanya. Oke, saya mau cerita dulu. Kalau di sekolah Bapak Ibu, SMA SMK ya, yang mengajar untuk KKA ini informatika Bapak Ibu. Itu sudah ada ketentuannya. Guru informatika SMA SMK. SMP itu yang mengajar guru IPA. Yang diakui jamnya. Bapak Ibu kan mau sertifikasi gitu. Kemudian yang untuk jenjang dasar ini sebaiknya mereka kan nggak punya mata pelajaran pilihan ya Bu Pak. Yang ada itu eskul, integrasi dengan mata pelajaran yang ada, lalu penerapannya juga selain mata pelajaran pilihan, integrasi ke dalam mapel, ada proyek lintas tema dan ekstrakurikuler. Saya mau contohkan di sini. Di sekolah saya, guru informatikanya jamnya sudah 24, mereka tidak perlu tambahan jam lagi, sedangkan guru matematika itu butuh tambahan jam. Mata pelajaran pilihan itu banyak, bukan cuma
KKA, bukan cuma ini. Jadi jangan dipaksakan untuk dimasukkan. Dan untuk sekolah-sekolah sasaran pun tidak dipaksakan untuk menjadi mata pelajaran pilihan, bisa menjadi ekskul ataupun terintegrasi di dalam mata pelajaran yang sudah ada. Maksudnya gimana Bu Juju? Contohnya bahasa Indonesia, di dalamnya ada bahasa Inggris ya, Bapak Ibu menggunakan AI untuk menerjemah. Secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mengintegrasikan. Nah itu dululah gambarannya ya. Apakah Bapak Ibu masih hidup di sana? Oh, juknisnya. Nanti saya kirim ke, alhamdulillah kalau Bapak Ibu masih hidup di situ. Karena nggak ada suara, saya bingung. Minimal paham lah, kasih emoticon gitu. Kalau untuk juknis, saya nanti akan kirimkan saya buat folder dulu, nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu ya, melalui Bu Ratna. Izinkan saya share screen dulu. Ibu dan Bapak sekalian, kita bahas tentang implementasinya. To the point, ini tentang implementasinya. Sebelumnya Bapak Ibu ikuti kegiatan ini, yang pertama Bapak Ibu harus tahu dulu urgensi coding dan kecerdasan artifisial ini. Harapannya setelah kegiatan ini selesai, Bapak Ibu tidak bingung lagi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu tahu konsep dasar coding dan KA, Bapak Ibu juga bisa memahami konsep untuk berpikir komputasi. Dan bagaimana cara mengimplementasikannya di sekolah. Yang terakhir itu strategi mengajar dengan cara interaktif untuk anak-anaknya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu implementasikan di lapangan. Meskipun Bapak Ibu pada akhirnya yang dipilih kepala sekolah bukan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan KKA yang sudah disasarkan untuk sekolah-sekolah sasaran. Nah yang terakhir Bapak Ibu akan saya kenalkan fungsi dasar tools dari coding dan beberapa AI yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ini semua bisa kita lakukan secara holistik. Maksudnya gini, ini adalah sebuah holistik itu pendekatan yang memandang sesuatu secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan semua bagian, yang bagaimana bagian-bagian ini saling berinteraksi. Jadi bisa Bapak Ibu implementasikan saya cerita saat ini bisa Bapak Ibu implementasikan ke jenjang dasar sampai ke jenjang menengah. SMA, SMK, fase E dan fase F. Ya Bapak Ibu, karena di sini mulai dari PAUD juga ada tadi sampai ke jenjang menengah, ada juga yang dari universitas. Oh iya, lupa present. Kasih tahu dong, Bu Ratna. Bu, full screen Bu. Saya entire ya, jadi saya nggak bisa lihat teman-teman. Bapak Ibu, kita bahas tentang urgensinya dulu. Kenapa pemerintah mengeluarkan ini? Ibu dan Bapak, coding dan KA, kecerdasan artifisial ini, tadi disampaikan Bu Ratna, kenapa nggak AI? AI itu bahasa Inggris, jangan ke Inggris-Inggrisan, jadi dibuatlah di modul itu menjadi kecerdasan artifisial. Oke, saya lanjut ya, mohon bantuannya untuk mic-nya di off dulu, kasih waktu saya 10 menit aja, habis itu Bapak Ibu boleh deh cerita apa yang Bapak Ibu rasakan ya. Boleh di mute dulu. Bu Juju mic-nya mati. Oh my God. Oke, sudah. Iya, kasih tahu ya, Bu Ratna, sekarang udah aman belum? Sudah aman. Karena nggak berhenti nih, 3 hari terakhir dipakai terus. Dia ngambek, kemarin saya bilang, laptop ini nggak support, nanti saya sebutkan mati lagi. Kemarin saya ngoding, nggak ini dia, buat aplikasi nggak tahan. Jadi, marah deh. Oke, saya share screen lagi, mana ini. Present ya. Bantu saya untuk melihat kondisi di situ Bu Ratna, karena saya entire. Ibu dan Bapak, ini ada urgensi. Kenapa KKA ini, coding dan kecerdasan artifisial diajarkan? Seperti yang saya sampaikan di awal, mungkin Bapak Ibu merasa ada beban di sini, tapi harapan saya, Bapak Ibu sudah agak tergambarkan
bagaimana penerapannya di lapangan sehingga Bapak Ibu dengan tenang nanti di tahun ajaran baru bisa mengajar ya Bapak Ibu. Ini coding dan kecerdasan artifisial ini bukan tren Bapak Ibu. Ini adalah fondasi krusial bagi kemajuan anak-anak kita. Untuk mempersiapkan mereka ketika mereka terjun ke dunia global. Ini banyak tantangan-tantangan mereka hadapi karena saat ini sudah memasuki era teknologi. Kalau kita tidak memperkenalkan ini, kasihan sekali anak kita. Contohnya saya yang ngajar di SMK, anak-anak bakal magang, mereka harus ditargetkan untuk bekerja karena kalau mereka tidak tidak dibekali dengan teknologi, kalah saing dengan murid-murid yang lain, tamatan-tamatan lain. Selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, ini yang perlu Bapak Ibu pahami, coding itu apa? Coding itu apa? Kemudian kecerdasan artifisial itu apa? Mesin juga ada dua, mesin cerdas dan tidak cerdas. Non cerdas saya bilang, kalau coding itu ini adalah proses mengubah keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami komputer, berupa kode-kode yang kita masukkan. Ini di sebelah sini ada gambar, itu array ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, inilah yang namanya coding. Kita masukkan sebuah format, kemudian komputer akan merubahnya. Komputer ini memahami, keluarlah output yang kita inginkan. Tapi harus dilatih dulu. Nah, yang selanjutnya ada kecerdasan artifisial atau KA. Ini adalah cabang ilmu komputer Ibu Bapak, yang mengembangkan sistem di mana dia dapat melaksanakan tugas-tugas umum dengan memerlukan kecerdasan manusia. Jadi yang namanya AI, kecerdasan artifisial, itu tergantung inputan kita. Semua pengalaman-pengalaman yang kita input ke dalam kecerdasan artifisial, itulah yang akan menjadi jawaban atau output yang kita sesuai dengan prompt yang kita inginkan, nanti outputnya bisa sesuai, bisa tidak dengan yang Bapak Ibu inginkan. Tergantung input Bapak Ibu. Karena yang namanya kecerdasan artifisial itu punya limitasi. Dia nggak punya intuisi Bapak Ibu. Kecerdasannya itu dibuat. Lalu kemudian ada mesin cerdas. Bapak Ibu, mesin cerdas ini dia mampu belajar dengan pengalaman, menyesuaikan tanpa pemrograman ulang. Ini contohnya ChatGPT yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian mobil yang bisa jalan sendiri itu loh Bapak Ibu. Apa namanya Bapak Ibu? Terkenal juga itu. Mobil apa Bapak Ibu? Tesla. Iya, pinter. Ya, saya cuma ngetes doang. Ya, Bapak Tesla. Ibu. Tesla bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Kita cuma duduk-duduk aja. Ya benar, karena dia mesin cerdas. Kemudian Siri, Google Assistant, ada nggak di HP Bapak Ibu? Kalau yang Samsung, punya HP Samsung itu namanya Bixby. Bapak Ibu panggil, langsung muncul. Kalau yang punya iPhone, Siri, itu juga mesin cerdas. Dan sekarang ada yang namanya mesin non cerdas. Karakteristiknya gini, mesin non cerdas. Silakan Bapak Ibu tebak sendiri. Dia terprogram secara eksplisit, setiap tindakan atau responnya harus ditentukan dengan manual. Satu, tidak ada pembelajaran. Maksudnya gini, tidak dapat meningkatkan kinerjanya, gitu-gitu aja. Yang ketiga, tidak ada adaptasi, maksudnya tidak dapat mengubah perilakunya sendiri. Gitu terus statis. Responnya juga terbatas. Ada yang tahu contohnya? Saya contohkan satu, kalkulator. Kalkulator Bapak Ibu, 1 tambah 1, klik tambah, harus diklik dulu. Input masukan Ibu Bapak. Contoh lain ada nggak? Silakan ketikkan di kolom chat atau boleh open mic Bapak Ibu. Ini ada yang menjawab chatbot Bu Juju. Chatbot masuk di mesin cerdas. Ada lagi yang lain? Yang suka bepergian, lampu lalu lintas yang konvensional, dia punya jadwal waktu untuk yang sudah diprogramkan setiap 60 detik, nanti berubah jadi merah. Itu mesin non cerdas, statis, gitu aja. Selain itu, Alphalink tahu Bapak Ibu? Translator itu ya Bu Juju. Iya. Translate itu.
Iya, itu Alphalink juga termasuk. Terus pemutar CD, DVD itu termasuk yang non cerdas. Jadi perlu input secara manual dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sudah tahu di sini, jadi jangan bingung nanti ada mesin 2, cerdas dan non cerdas. Mungkin tidak diberitahu, dipaparkan, tetapi Bapak Ibu harus pahami itu. Ada 2 jenis. Yang satu AI, mesin cerdas, yang kedua itu adalah mesin-mesin non cerdas yang kita harus input secara manual dan sifatnya dia statis. Ibu dan Bapak, coding dan KA ini intinya adalah berpikir komputasi. Berpikir komputasi ini ada 4, itu ada di komposisi. Di komposisi itu dalam kehidupan sehari-hari, saya contohkan langsung ya. Contohnya Bapak Ibu mau masak, ibu-ibu mau masak nasi goreng. Yang pertama harus ibu-ibu lakukan apa ya? Saya tunggu sampai besok deh. Menyiapkan bahan. Apa, Bu? Menyiapkan bahan-bahan dan menu yang akan dimasak. Oke, berarti Ibu sudah berpikir komputasi, sudah masuk dekomposisi, karena dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Enggak semua-muanya Bapak Ibu langsung nasinya langsung dimasukkan semua itu. Tapi ada tahap-tahapnya, betul tidak? Contoh lain Bapak-Bapak nih, saya nggak bilang ibu-ibu, karena kalau baca map ibu-ibu suka salah. Bapak-bapak saat ini kan sedang musim liburan ya Pak ya. Untuk merencanakan perjalanan itu, tentu Bapak-Bapak pasti tahu nih, cara memilih tujuan yang tepat, tanggalnya, pesan tiket kapan, terus aktivitasnya apa saja. Nah, itu struktur seperti ini namanya dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari, Ibu dan Bapak. Ini yang namanya berpikir komputasi. Bayangkan kalau hal seperti ini saja Bapak Ibu nggak ajarkan ke anak-anak. Jadi jangan berpikir dulu untuk ngoding, Bapak Ibu pikir dulu cara berpikir komputasional anak-anak kita. Itulah tujuan dari pemerintah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola ini kalau contoh di kehidupan sehari-hari itu adalah mencari mencari kaos kaki yang beda. Biasanya ibu-ibu kalau nyuci itu entah kemana, kaos kaki merah dengan kaos kaki hijau. Nah, ketika anak kita mampu untuk mencari dengan sendirinya, dengan mengidentifikasi polanya, warnanya, ukurannya, motifnya, inilah yang namanya pengenalan pola dari berpikir komputasional. Bisa dipahami ya Ibu Bapak ya? Saya harap Bapak Ibu tidak tertidur. Kemudian selanjutnya ada abstraksi. Abstrak itu nggak bisa, apa ya istilahnya, terlalu di dalam kehidupan nyata, ini terlalu besar untuk contohnya aja di kehidupan sehari-hari. Menggunakan peta untuk pergi ke suatu tempat. Bapak Ibu nggak perlu tahu setiap detail jalannya, lobangnya, setiap pohon yang Bapak Ibu lewati. Bapak Ibu hanya fokus ke informasi yang paling relevan, yaitu nama jalannya apa, arahnya mau kemana, dan landmark utama dari jalan ini apa. Ini yang namanya abstraksi. Jadi Bapak Ibu bisa fokus. Anak-anak fokus. Ini dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu kemudian ibu-ibu membaca laporan keuangan. Bapak-bapak membaca laporan keuangan yang ini ada bendahara bos nggak? Nah, bendahara bos membaca laporan dana bos. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak perlu melihat setiap transaksi kecilnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu fokus aja ke angka yang penting. Pengeluarannya apa, jadi Bapak Ibu tahu cara runutnya. Nah, ini dia abstraksi. Sehingga berpikirnya itu runut. Dia bisa, anak-anak kita kalau diajarkan untuk berpikir komputasi, dia bisa menghadapi kehidupan di luar sekolah. Di rumah belum tentu diajarkan, tapi secara tidak langsung terkadang anak-anak akan menemukan hal ini. Mereka bisa berpikir secara langsung, berpikir mandiri dan kritis untuk setiap hal-hal yang dilaluinya. Kemudian ada algoritma. Algoritma ini contohnya Bapak Ibu ke perpustakaan mau cari buku. Bapak Ibu ke Gramedia ya, jadi sebut merek kan. Mau cari buku non fiksi. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Keliling dulu 1 Gramedia kalau di
Palembang tuh Gramedia besar Bapak Ibu, ada 3 lantai. Harus keliling dulu Bapak Ibu, cari itu buku. Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan apa? Untuk mencarinya dengan cepat. Apa Ibu Bapak, kalau Bapak Ibu mau cari buku, pergi kemana dulu? Tentu Bapak Ibu harus cari mana sih bagian non-fiksi ya. Kemudian cari rak dengan kategori buku ini, cari judulnya, sudah ditemukan, ambil bukunya, itu dia. Inilah yang namanya algoritma. Baik, nah kalau tadi kita konsep keilmuannya berpikir komputasi, sekarang ini kita masuk ke literasi dan etikanya. Literasi dan etika maksudnya begini, Bapak Ibu, kita sudah terkoneksi dengan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial. Kita harus mengajarkan ke anak-anak bahwa yang namanya AI itu punya limitasi. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian harus ajarkan etika ini. Termasuk Bapak Ibu guru, ketika menggunakan Gemini, dapat nih semua jawabannya. Bapak Ibu langsung copy, langsung salin, tanpa tahu konsepnya. Ini menyebabkan otak jadi busuk. Lucu sekali kalau Bapak Ibu ditanya, tapi Bapak Ibu tidak tahu konsepnya. Dan inilah yang ada di dalam modul KKA, salah satunya adalah literasi dan etika. Yang namanya kecerdasan artifisial itu punya limitasi. Limitasinya ini Bapak Ibu harus paham bahwa KA itu, kecerdasan artifisial itu, dia memiliki keterbatasan. Nggak punya akal Bapak Ibu, nggak punya intuisi. Dan kreativitasnya ini adalah bagian dari inputan kita. Jadi bisa bias yang Bapak Ibu terima, belum tentu benar. Contohnya, dulu pada saat saya mengerjakan tesis saya pakai ChatGPT, saya belum pakai Gemini. Ternyata artikel-artikel yang diberikan itu ada yang tidak ada ketika saya cek di Scholar. Jadi bisa bias, enggak semuanya benar. Bahkan yang menciptakan AI itu pun heran, kok orang percaya sama ChatGPT. Padahal yang diberikan adalah asumsi, inputan data-data yang sudah Bapak Ibu inputkan. Oke, untuk selanjutnya, coding KA ini ada 2 yang konsep penting yang Bapak Ibu harus pahami. Yang pertama yaitu analisis data. Analisis data ini Bapak Ibu mengajarkan ke anak-anak kemampuan untuk menstruktur, untuk menganalisis data. Contohnya mengolah anggaran bulanan Bapak Ibu secara pribadi, memilih rute tercepat ke sekolah, itu yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau algoritma pemrograman, di sini kalau di kehidupan sehari-hari itu Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi alarm di ponselnya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu masukkan aja jam berapa mau bangun, kemudian jam berapa Bapak Ibu harus bekerja. Nah, ini yang namanya algoritma pemrograman. Oke, saya lewatkan ini. Oh, belum yang ini. Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran coding tadi, ingat ini bukan cuma tren ya. Bukan cuma tren. Ini penting untuk anak-anak kita ketika mereka sampai di jenjang yang lebih tinggi. Karakteristiknya untuk yang kita gunakan ini fleksibel, ada internet base, ada juga plug, ada unplug. Di dalam modul KKA itu sudah ada urutannya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu alurnya, Bapak Ibu harus download apa. Jadi tenang saja, modulnya nggak sulit. Bapak Ibu kalau sudah lihat modulnya, Bapak Ibu sudah paham, oh ini yang harus saya lakukan dan harus saya terapkan ke anak-anak dan implementasikan ke anak-anak. Caranya biar anak-anak senang, kreativitas Bapak Ibu sendiri. Anak-anak kita ini suka yang berwarna. Anak saya aja yang SMK itu mereka senang sekali kalau diajak game seperti tadi. Ibu Bapak aja senang tadi. Senang nggak Bapak Ibu? Kalau enggak saya batalkan hadiahnya. Senang. Kayaknya terpaksa ngomongnya. Nah, Sangat senang. Nah, gitu dong ngomong. Saya tahu Bapak Ibu bosan kalau saya ngomong terus. Nah ini yang terakhir nih. Jadi di dalam pembelajaran KKA Bapak Ibu akan diminta untuk membuat RPP juga.
Saya udah ada contohnya, nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu. Tapi sepertinya Bapak Ibu tidak tertarik, jadi saya urungkan aja. Ini ada metode pembelajarannya bebas. Ini model harusnya. Model pembelajarannya saya ngikutin yang ada di modul. Model pembelajarannya bisa pakai problem based learning, PJBL, atau Bapak Ibu bisa gunakan gamifikasi seperti yang saya gunakan tadi. Jangan paksakan Bapak Ibu, coding itu adalah peminatan. Di sini ada dosen informatika. Mahasiswa yang masuk di jurusan itu bukan karena dia dipaksa orang tuanya, tapi karena dia minat. Oh, tiba-tiba lulus nih, karena dia yang milih, karena dia memang suka, menyukai. Karena coding itu keren. Nah, dari merasa minat tadi, akhirnya menguasai bagaimana cara membuat aplikasi, dan seterusnya. Enggak langsung bisa semua orang, Bapak Ibu. Saya pun kenal coding itu ketika saya ikut yang tadi, Computer Science 50. Saya bukan guru informatika, saya adalah guru mata pelajaran digital marketing dan teknik komputer dan jaringan. Saya bukan berasal dari programmer, Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak pasti bisa juga. Untuk desain sama seperti yang kemarin, Ibu Bapak susun dulu ATP-nya sendiri. Yang ada disediakan di kita itu cuma CP-nya doang. Penilaiannya juga sama. Jadi nggak ada yang baru di sini. Yang baru itu hanya namanya saja. Dan yang saya hadapi di lapangan, ini saya kasih tahu ke Bapak Ibu. Ibu Bapak yang dihadapi di lapangan ini tantangannya itu banyak. Tantangan yang terutama itu adalah perbedaan Bapak Ibu. Kesenjangan infrastruktur. Mungkin Bapak Ibu bisa pahami lah ya, maksud saya apa. Ada sekolah, saya kan ngajarnya guru nih, ke guru nantinya. Ada sekolah yang dia nggak punya lab komputer, tapi dia adalah sekolah sasaran, nggak punya lab komputer. Infrastruktur, selain infrastruktur ini juga kesiapan guru kita, kompetensi guru. Teman-teman guru itu kadang ada yang kurang pengetahuan dan keterampilan. Mereka khawatir dan kurang percaya diri. Bahkan guru informatika pun banyak yang merasa kurang percaya diri. Ini kata yang saya temukan di lapangan ya, bukan Bapak Ibu yang ada di sini. Karena belum tahu konsepnya. Saat ini saya hadir untuk membantu Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa menjalankan program ini dengan baik. Di kelas Bapak Ibu, saya terbuka untuk Bapak Ibu bertanya. Dan ini peran penting juga, mungkin ada wakil kurikulum di sini. Ini perlu koordinasi kurikulum, karena banyak miskonsepsi implementasi. Ada potensi duplikasi materi dengan mata pelajaran informatika untuk yang SMA SMK ya. Tapi, Bu, kenapa nggak dimasukin di mata pelajaran informatika aja? Kenapa harus dibuat mata pelajaran pilihan? AI, kecerdasan artifisial tidak secara implisit dimasukkan ke dalam kurikulum informatika. Makanya dibuat mata pelajaran pilihan seperti ini. Keterbatasan pemahaman dengan resiko etika penggunaan juga yang perlu Bapak Ibu pahami. Karena di lapangan semakin berkembang teknologi, potensi distraksi antara saya yang mengajarkan KKA ini ke guru-guru dan juga di lapangan itu pasti banyak terjadi. Adanya deepfake, ada hoax. Nah, itu nanti saya kasih inilah webnya, bisa Bapak Ibu cek nanti. Gambar ini AI bukan sih? Oke. Masih panjang Bu Juju? Enggak juga, saya lewatkan ini ya. Saya enggak bahas tentang PM-nya karena ada fasilitator tersendiri. Ini. Oke, ini adalah Scratch. Disclaimer, saya tidak akan mengajarkan coding di sini. Ini fungsi-fungsi Scratch yang dasar. Kalau Bapak Ibu mau belajar boleh, nanti di lain waktu ada kegiatan untuk coding. Saya akan kasih informasi ke Bapak Ibu melalui Bu Nastiti ataupun Bu Ratna. Nah, ini Python. Bu Juju, Python itu apa? Ular yang besar, yang kalau misalnya dikasih kaki, itu akan menggigit. Saya nggak lucu, beneran. Ada loh yang kayak gitu. Ular kalau dikasih kaki apa? Gigit. Bukan lari ya. Baik. Scratch tadi yang gimana Bu Juju? Saya kasih linknya aja dulu lah.
Ini saya entire, nggak bisa entire ini. Sudah bisa saya buka. Wah, udah Windows deh, Windows yang ini. Masih tahu saya kalau nggak berpindah-pindah ya. Ini namanya Scratch. Tunggu belum. Ini Scratch. Oh belum ya. My Steps. Sabar, karena banyak yang saya buka mungkin agak hilang-hilang. Ini Scratch, Bapak Ibu bisa buat game sendiri. Ini contohnya yang sudah saya buat, yang banyak dilihat orang. Ini saya belajar dulu dengan teman saya. Ini saya salin tautannya ya, saya kirim ke Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu bisa main juga. Ntar, saya kirim. Bu Ratna udah dapat belum? Satu orang. Pemenangnya, Bu. Ada yang resen kan? Sudah. Iya. Nanti disebutin ya. Oke, ini cara mainnya gini. Sudah Bapak Ibu, saya lihat dulu. Nah, ini codingannya. Mobilnya, sapinya, nih kita main sama sapi-sapian ya. Nah, kalau diklik tombol hijau ini, cara menjalankannya gimana Bu Juju? Yang pakai laptop itu ada di keyboard, ada panah atas, bawah, kanan, kiri. Ya Bapak Ibu gunakan itu. Tadi sebelum kalau Bapak Ibu buka itu akan muncul tutorial cara permainannya. Ketika saya klik when green flag klik, ini kan ada kan? When green flag klik, maka permainan dimulai. Nah, saya akan menyeberangkan sapi ini sambil mendapatkan poin. Set! Aduh, mati gitu Bapak Ibu. Cara bermainnya seperti itu, ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu ada waktu kita akan belajar membuat ini tapi Bapak Ibu belajar dulu baru ngajarin ke anak-anaknya. Anak-anak itu suka dengan karya buatannya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, Bu, saya nggak bisa buat game, Bapak Ibu bisa gunakan ini. Namanya ABC ya. Ntar, banyak yang dibuka jadi gini dia. ABC ya. Kolom chat ya. Udah ada yang coba-coba nggak? Iya, diunduh dulu. Bapak Ibu, ini harus diunduh dulu yang Scratch tadi. Habis waktu kita kalau saya jelaskan dari awal. Nah, ini namanya ABC ya. Bisa Bapak Ibu gunakan juga. Itu linknya. Ini semua game ada di sini. Mulai dari anak-anak PAUD sampai dengan kelas 6 ke atas. Tinggal Bapak Ibu pilih letter, ini belajar huruf, membaca, number, holiday, strategi, skill. Nah, Bapak Ibu, di sini pun ada Minecraft-nya, kemudian ada main detektif-detektifan. Nggak harus bikin game, Bapak Ibu. Carilah yang termudah untuk Bapak Ibu. Jangan menekan, memaksakan diri. Terutama kalau sinyalnya jelek. Bapak Ibu gunakan yang unplug. Yang unplug tadi. Yang mana Bu Juju yang unplug? Ntar, saya harus entire ini. Stop sharing dulu ya. Balik lagi ke tadi. Nanti saya kirimkan filenya. Sabar ya, jangan tidur dulu. Sebentar aja. Nah, ini yang unplug. Banyak sekali unplug ini yang bisa Bapak Ibu gunakan. Membuat kode binari, kemudian mencari jalan untuk anak-anak kita. Apakah ini terbatas Bu Juju untuk anak-anak SD saja? Oh tidak. Bapak Ibu contohnya mau tentang urutan perkembangan apa ya, kupu-kupu. Nah, anak-anak Bapak Ibu tinggal diberikan lembar kerja saja biar mereka yang mengurutkan. Ini contoh nih. Kasih instruksi, kemudian ini digunting. Setelah digunting, tempelkan. Ini adalah alternatif jika nanti di sekolah Bapak Ibu ternyata enggak memungkinkan untuk menggunakan komputer atau sinyalnya jelek ya Bu Pak ya. Selanjutnya ada yang fase F di sini boleh diketik kolom chat Bapak Ibu. Yang fase F mana ya GitHub saya? Oh ini. Ada yang fase F kah di sini? Saya mau nunjukin Python.
Masih di sanakah teman-teman? Diketik aja yang ini apa dari fase F. Bentar. Ada banyak tuh, Kak. Oh, ini SMP. yang di fase F nanti Bapak Ibu kan dapat modul E atau F. Nah, di dalamnya itu Bapak Ibu akan diminta untuk step by step-nya ada soal untuk membuat coding perubahan suhu gitu. Itu sudah ada step by step-nya. Mana PS Code saya? Sabar ya. Bapak Ibu tidur aja dulu, nanti kalau sudah saya bangunkan. Saya pakai PS Code yang online. Ini Google Gemini, nanti saya tunjukkan. Sabar ya. Udah lama saya nggak. Sabar, pasti sabar. Sabar kok, Iya. Kak. Setting up your... Saya buka terus, jadi begini dah dia. Nah, ini untuk checker ya. Ntar saya matikan satu ini. Oh, nggak bisa ya? Kenapa? Nggak bisa pamer dong saya. Udah Bapak Ibu tidur aja dulu, nanti saya kabarkan kalau sudah bisa masuk. Ntar saya login dulu. Kalau nggak bisa ya dengan berat hati. Sebenarnya nggak sulit Bapak Ibu. Hanya saja nanti Bapak Ibu mungkin kan saya unpin dulu, saya close, saya masuk ke tab baru. Bapak Ibu nanti di dalam modul yang Bapak Ibu terima itu otomatis akan ada tutorialnya. Bu Juju kalau mau belajar untuk coding bagaimana Bu Juju? Bapak Ibu bisa belajar di sini nih. Ini namanya kode.org. Saya kirim ke kolom chat. Nah. Yang mana Bu Lili pakai apa? Mic aja Bu Lili. Nah, kalau kode.org yang saya kirimkan ini untuk belajar step by step Python atau Bapak Ibu bisa bahasa pemrograman yang lain, Bapak Ibu bisa ini ya. Kayaknya ada gangguan nih di VS Code saya. Next time kita akan belajar cara untuk menggunakan Python ya. Oke, nah yang saya kirimkan ke Bapak Ibu, ini namanya kode.org, Bapak Ibu bisa buka, atau Bapak Ibu bisa belajar dari sini nih, dari yang namanya W3 School. Saya dulu waktu awal sekali belajar coding itu dari sini. Namanya W3 School. Minimal tahu dulu lah if itu untuk apa, depth itu apa, variabelnya itu apa, ya Bu Pak ya. Selanjutnya, kalau kita bicara tadi tentang buat aplikasi, buat permainan sendiri, jangan pusing ya, Bapak Ibu sudah ada website untuk permainan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Termasuk juga Playground atau Quizzes yang Bapak Ibu gunakan itu di dalamnya ada AI juga. Nggak perlu ngoding Bapak Ibu, gunakan aja yang sudah tersedia saja. Bagaimana cara untuk mendapatkan coding unplug-nya Bu Juju? Bapak Ibu bisa gunakan di link ini namanya Twinkle, tapi Bapak Ibu harus sign up dulu dengan menggunakan akun Google-nya Bapak Ibu ya. Nah, di dalamnya itu Bapak Ibu bisa download semua unplug yang Bapak Ibu butuhkan. Semua LKPD itu ada semua di dalam Twinkle ini. Ya Bu Pak ya. Masih hidup Bu Pak di situ? Apakah semuanya masih bernyawa? Oh, alhamdulillah kalau begitu. Baik. Ibu Oktia kan udah ikut tadi malam, kok ikut lagi. Rajin sekali sih. Kalau AI ini biasa Bapak Ibu gunakan, tapi untuk ngeceknya, izin ya share screen lagi ya. Ini yang perlu Bapak Ibu ajarkan adalah literasi dan etika digitalnya. Mana ya? DeepX. Nah, saya akan kirimkan link ini, mari kita jawab untuk bersama-sama menjawabnya. DeepX ini buatan dari MIT. Nah, nanti kalau Bapak Ibu buka akan muncul ini, Bapak Ibu agree-kan aja. Coba Bapak Ibu lihat gambar ini. Ayo lihat gambar ini. Menurut Bapak Ibu ini
AI ini real atau palsu, fake or real? Palsu buatan AI atau ini adalah foto yang nyata? Silakan Bapak Ibu. Ketikkan aja di kolom chat. Pak Andi, enak ya nggak pakai akun jelata, Twinkle-nya saya juga mau. Ini real atau fake? Gambar ini dibuat AI atau real? Fake AI, fake. AI. Oke, kita coba aja ya. Kita jawab AI ya, fake ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 jawab fake. Yakin Bapak Ibu? Sedang-sedang saja yakin atau sangat yakin? Perfectly. Kita submit. Oh, masih 2 kali ditanyakan. Real or fake? Detect. Klik. Perfectly. Submit your final. Ini gambar real Bapak Ibu. Ini real, bukan fake. Ya. Ini adalah gambar nyata, bukan buatan AI. Bapak Ibu kok bilangnya AI? Bapak Ibu lihatnya dari mana? Bapak Ibu lihat dari mana ini menyatakan bahwa ini adalah fake? Di sini aja Bapak Ibu nggak bisa membedakan mana real, mana fake. Ya, ada yang sambil motoran ini. Apa-apa, santai aja Bapak Ibu. Hati-hati ketabrak ya, dipinggirkan dulu motornya. Kelihatannya seperti, karena saat ini yang kita lihat termasuk ada Google View 3, ya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menggunakannya. Nggak perlu lagi kita pakai setting, pakai aktor, kita tinggal buat prompt aja, langsung jadi satu buah video. Yang videonya itu halus sekali gerakannya. Kalau dulu kan pakai Howluo AI, pergerakannya masih ketahuan. Oh, ini agak jarinya agak miring sedikit. Nah, ini AI. Tapi yang saat ini terjadi, yang kita lihat, bahaya sekali kan. Ada yang namanya deepfake, foto Bapak Ibu lagi bersama, misalnya Kak Nana nih, Bu Ratna. Saya jahil, saya ambil foto kakak, kemudian bajunya saya buat dengan baju-baju yang seksi. Oh, banyak sekali itu kejadiannya Bapak Ibu. Jadi bahaya sekali. Itulah gunanya untuk diperkenalkan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial ini. Salah satunya adalah membentengi anak-anak kita. Iya Bu, benar. Susah membedakan antara yang mana fake, mana yang real. Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah kelelahan. Saya kembalikan dulu ke Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Juju untuk pemaparan materinya. Bu Juju, boleh enggak ini saya bacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Boleh. Bayar ya Bu ya? Boleh. Jadi ada pertanyaan ini, jadi bagaimana Bu jika sekolah yang memiliki keterbatasan guru TIK untuk penerapan KKA ini? Siapa yang nanya? Jenjang apa? Yang tanya atas nama Astria Arsat. Oh, SMA, nggak punya guru informatika ya jangan dipaksakan Ibu. Nanti kalaupun dikirim oleh kepala sekolah, nanti jadikanlah itu mapel, nggak punya guru informatika kan, nggak ada yang butuh jam untuk mapel informatika yang sebanyak 5 JP itu. Jadi kan aja eskul jadi jam, dapat honor juga ya kan, pelatihnya, itu dia. Ini sifatnya fleksibel, nggak dipaksakan Bapak Ibu. Gitu Bu Astria. Iya Bu, ada guru mapelnya, ada guru tiknya, cuman 1 orang, jadi untuk mapel tiknya saja. Ya kalau dia ngajarnya sudah cukup, bagi dia itu sudah cukup, cuman bisa dia mengajar coding lagi gitu. Oh bisa, jadikan aja ekskul. Kalau cukup jamnya nggak usah. Carikan teman yang lain, misalnya bahasa Indonesia kekurangan jam. Cari mata pelajaran pilihan banyak. Di capaian pembelajaran lama itu mata pelajaran pilihan kan banyak. Bantu teman-teman yang nggak cukup sertifikasinya itu Bu Astria.
Oh iya Bu, yang Ya. penting gini, yang penting gurunya tersebut mampu untuk mengajar coding. Enggak, untuk jenjang SMA, SMK, jam yang diakui itu adalah guru informatika. Itu informasi terakhir yang saya terima. SMP itu guru IPA, SD itu adalah guru kelas atas, bawah. Ya, betul ya kan Nana ya? Saya nggak ngajar SD soalnya. Jadi yang di SMA, SMK, jangan saran saya, kalau bukan guru informatika, sertifikasinya, cari mata pelajaran pilihan yang lainnya aja. Mata pelajaran pilihan itu banyak sekali, itu ada daftarnya. Nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu. Jangan dipaksakan ya Bu ya. Jadikan eskul aja Bu. Oh iya Bu, baik. Maaf Bu nanya soalnya bagian Ibu tidak apa-apa. Ibu jangan takut. Saya memang mukanya agak menyeramkan, tapi hati saya baik Bu. Tapi mohon maaf kalau jawaban saya tidak memuaskan karena saya hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu ya. Kami itu nggak boleh sembarangan menyampaikan informasi soalnya. Ya, terima kasih Bu. Iya, Mas Ahmad Bu. Ada Mbak Nat, Oh, boleh. Silakan Kak Natali, tolong. Sebentar, saya cari Mbak Natnya. Kak Nat. Ini apa nih? Bagian galak-galak apaan nih bagian galak-galak? Sebentar. Tadi dibantu nyari ya, biar dipin. Bantuin nyari orang saya ada di sini dicariin sih. Oh ya Allah, sebelah. Baiklah, Bemo. Bemo bukan Natalia, Bemo. Oke. Silakan Kak. Jadi Bapak Ibu, ini ada Bu Natalia dari Google ingin menyapa Bapak Ibu. Silakan Kak Nat. Selamat sore, Assalamualaikum. Iya bener, itu ada BMPK di sebelahnya, Oplet di sebelahnya. Udah Pak Andi jangan gangguin saya nih saya gampang ke distract. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya. Saya sudah boleh hadir di sore hari ini di GEG Kota Malang. Tadi ada pesan sponsor. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Natalia. Saya dari Google for Education. Saya ada di Jakarta dan saat ini saya ada di kantor Jakarta. Ada di kantor. Makanya namanya Bemo. Bemo ini ruang meetingnya, nama ruang meetingnya bukan nama saya Bemo gitu ya. Nama saya Natalia Madrin Imtiaz panggilan. Bukan Bu Nat, saya bukan ibu-ibu, Mbak aja atau Natalia aja boleh gitu. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan hadir belajar bersama GEG Kota Malang. Menyapa saya nggak ngelihat siapa, ada Pak Andi tadi, Bu Juju, halo Bu Juju, nggak tahu lagi ada siapa GEG siapa lagi di sini. Bapak Ibu GEG jika ada di sini mohon maaf saya nggak bisa ngelihat. Oke. Terima kasih sudah meramaikan, support, memberikan dukungan untuk Kanana. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, GEG Google Educator Group itu komunitas Google ya, bukan hanya di Indonesia saja, namun di globally ada di di seluruh dunia pokoknya ya. Jadi kalau Indonesia masuknya ada di Asia Pasifik, jadi kita di regionnya Japan Asia Pasifik gitu ya. Nah, GEG saat ini di Indonesia ya saya juga nggak tahu, kurang, soalnya banyak banget dari seluruh dunia, bingung ada berapa totalnya, cuman yang ada di Indonesia ini kita ada 55 orang lah, 55 leader dan co-leader gitu. Nah, GEG ini ada persyaratannya jika Bapak Ibu tertarik ingin bergabung bersama kami untuk menjadi seorang leader. Persyaratannya memiliki L1 dan L2 gitu ya. Jadi ya halo Bu Siti. Jadi L1 kalau Bapak Ibu sudah memiliki L1 dan L2 mungkin bisa dicek jika tertarik menjadi seorang leader, mungkin bisa dicek di regionnya, di kota, kabupaten Bapak Ibu apakah ada. Kalau misalkan sudah ada, mungkin bisa bergabung menjadi membernya, menjadi timnya. Atau jika tidak ada, boleh menjadi seorang leader. Seperti itu ya Bapak Ibu.
ada formnya, nanti boleh kontak ke saya atau ke Kanana atau Kak Juju, Ibu Juju, boleh pokoknya ya, nanti kita akan kita berikan rekomendasi dan Bapak Ibu boleh bergabung bersama kami gitu ya. Jadi GEG ini bukan komunitas yang dibikin sendiri, yang dibikin seenak-enaknya aja gitu, enggak ya, tapi ini komunitas langsung dari Google, dan ketika Bapak Ibu sudah menjadi seorang GEG, benefitnya adalah selain networking, Bapak Ibu pun juga mendapat update-update ya dari Google gitu ya. Pastinya kita pun juga ada monthly meetup, kita juga ada pertemuan-pertemuan lah antara entah itu online atau offline gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah di GEG, biasanya kalau ada di Jakarta pengen main ke kantor Google, kita prioritasin. Tapi kalau misalkan ada tim di Jakarta gitu ya, ada Ibu Olivia sebagai country lead kami, sebagai manajer kami di sini, dan teman-teman education mungkin Bapak Ibu sudah mendengar gitu ya. Jadi kita juga selain yang ada di Jakarta, kita juga punya tim Google perwakilan di masing-masing region gitu ya. Jadi kita punya ada 10 orang dan itu terbagi gitu ya. Ini karena ini dari Indonesia, dari seluruh Indonesia atau hanya Malang aja nih undangannya? Seluruh Indonesia, Kak. Oh, Ada yang seluruh dari Indonesia. Mantan juga. Oh, baik. Oke, selamat datang Bapak Ibu, selamat bergabung. Itu makanya nih, karena dari Indonesia, dari seluruh Indonesia, mungkin jika ada yang tertarik menjadi leader, kabarin ke saya, boleh kabarin ke tim GEG gitu. Apakah ada yang kurang, ada pesan sponsor lain Mbak Dana, Bu Juju, yang harus saya sampaikan? Atau ada yang mau ditanya-tanya? Silakan. Aman. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya langsung, begitu ya. Ini ada Google-nya sendiri yang datang. Jadi mungkin Bapak Ibu kepo-kepo seperti apa sih sebenarnya pegawai Google itu gitu ya, yang bekerja di Google itu seperti apa gitu Mbak Nat? Pegawai Google-nya kayak gini ya, pertanyaannya kayak kalau saya ke sekolah, orang Google cewek apa cowok sih gitu, adik-adik sekolah tuh pasti begitu. Itu baju, nggak ada bajunya ukuran Esmo, Andi. Nggak ada ukuran XL, mohon maaf. Jadi buat yang imut-imut aja. Enggak ya, bercanda. Ini Pak Andi, juga ada Pak Andi di sini. Halo Pak Andi. Pak Andi juga GEG kita. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada yang mau ditanya? Ya, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya terkait komunitas Google atau terkait ya anything lah. Lah, tanyanya baju. Ini gara Pak Andi ini bikin distract nih. Minta sama Pak Andi, betul. Minta sama Pak Andi. Bu Ratna, Pak Didi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin tanya di luar topik. Untuk bisa kerja di kantor Google, kompetensinya sebenarnya banyak Bu, Pak. Untuk Google sendiri, Bapak Ibu bisa cek di Google Karir. Jadi kalau ada kalau ada tawaran-tawaran dari luar, apapun itu berarti hoax itu. Pokoknya kita nggak ada dari, kadang-kadang dari LinkedIn juga gitu. Jadi Bapak Ibu bisa kepoin di sana. Kompetensinya macam-macam gitu ya. Jadi di Google ada banyak gitu ya. Ada tim YouTube, ada tim marketing, ada saya di Google for Education gitu ya. Ada salesnya juga di sini. Di sini karena kantor Indonesia kantor kecil, jadi kita banyakkan sales di sini gitu ya. Jadi kantor besarnya, headquarternya di Singapura. Jadi memang timnya banyak banget di sana gitu, karena di sana juga ya itu karena headquarter, gedungnya lebih besar, kantornya lebih bagus, semuanya lebih bagus. Jadi opportunity juga lebih banyak di sana. Nah, Bapak Ibu bisa cek di Google Karir aja, Bu Pak, gitu ya. Apa ketertarikannya apa gitu ya. Cuman selain kompetensi juga Bapak Ibu juga bersaing ya, yang apply
kita saingannya bukan hanya di Jakarta atau Indonesia, namun di seluruh dunia gitu ya. Jadi bisa dicek di sana aja gitu apa gitu ya. Indonesia juga kadang-kadang juga suka buka kok di cloud gitu Google karirnya. Tadi pertanyaannya apa aja? Saya yang kedua Mbak Nat. Yang kedua ini ada, jika kita memerlukan narasumber dari Google, itu kontak siapa? Apakah bisa seperti itu? Tergantung gitu ya topiknya apa, siapa yang panggil gitu ya, tergantung sih Pak Bu, nggak juga teman-teman timnya Edu juga seringnya di luar gitu, jadi kita ganti-gantian ada di kantor, jadi boleh disampaikan aja mungkin bisa disampaikan ke tim education spesialis kita yang tadi saya bilang, perwakilan Google di sana gitu ya, boleh dicek gitu, misalkan Ibu ada di Sumatera boleh cek Mbak Renti atau Bang Ajis gitu ya, atau ada di Kalimantan ada Bang Ari, Bang Dimas gitu ya, jadi bisa dicek mereka dulu sih, tapi tergantung ya narsumnya seperti apa dulu, judulnya apa gitu ya, yang sesuai dengan yang ada hubungannya sama kita akan coba Pak Bu gitu ya, tapi kita akan pilih juga karena nanti kalau kita nggak pilih-pilih semuanya pada minta narsum, nanti kita cuma jadi narsum doang gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Siap Mbak Nat, yang terakhir nih, kapan ada batch training Google Educator lagi? Nah ini mungkin Mbak Nat perlu di batch training Google GCE mungkin dikiranya batch, nah itu silahkan. GCE maksudnya apa nih? Seperti mungkin ini yang dimaksud seperti yang diadakan oleh tim Revo yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Oh, I see. Oke, GMT, macam GMT gitu ya? Ah, betul. Oke, untuk saat ini belum ada ya Bapak Ibu. Waktu Revo itu memang kalau Revo itu programnya Google Master Trainer. Master Trainer itu sebenarnya programnya Revo. Untuk saat ini di Google itu biasa pekerjaan kita dibantu oleh partner gitu ya. Jadi kita nggak turun langsung ke lapangan, makanya kita punya banyak partner. Nah, partnernya pun juga banyak lagi nih. Ada yang jualan Chromebook gitu ya, ada yang jualan domain ya, ada yang seperti Revo, PD partner tuh professional development, itu sebenarnya partner training, jadi pokoknya yang urusan pertrainingan itu sama Revo gitu. Tapi selain Revo kita juga punya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Websys, pernah dengar Pointstar, pernah dengar Paideia, itu mereka juga melakukan hal yang sama seperti Revo gitu. Namun masing-masing partner biasa programnya beda-beda gitu. Memang pada saat Master Trainer itu kebetulan booming karena kita kerjasama dengan Kemendikbud, namun di belakangnya juga Google itu sebenarnya gitu ya. Tapi untuk saat ini kita belum ada seperti itu lagi untuk untuk L1, L2 ataupun trainer lagi, belum ada saat ini, belum ada planningnya. Namun akan boleh kepoin GEG aja deh gitu ya, kepoin GEG terdekat Bapak Ibu, program-program apa lagi sih yang Google lakukan, bukan Google ya, partner-partner lakukan gitu ya on behalf of Google sebenarnya gitu ya. Nanti bisa dicek aja secara berkala gitu. Untuk saat ini memang belum ada Bapak Ibu, seperti itu. Tadi saya lihat ada sponsor. Kalau sponsor kita juga, mohon maaf Bapak Ibu, untuk sponsor tergantung juga ya. Kita lihat juga gitu. Jadi agak sulit untuk sponsor sebenarnya. Tapi kalau untuk speaker tadi masih bisa diusahakan seperti itu. Ada cukup? Ada lagi? Habis? Selesai? Cukup banget, saya cukup. Maaf ya kan banyak pertanyaan dari Gigi Kota Malang. Apa? Saya bisa pulang jadi. Iya. Mungkin foto dulu ya Kak Nat ya. Boleh. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba buka kamera dulu. Mari kita foto bersama ya.
Sebentar. Silahkan Bapak Ibu boleh buka kameranya. Saya izin unpin ya Mbak. Sebentar nih. Nah, Pak Didi bisa bantuin, Bu Ratna bisa tolong juga. Karena kan nanti yang saya foto dari bagian saya ini kan beda. Apa enggak kelihatan, mungkin ada beberapa orang yang tidak terlihat karena kebetulan hari ini alhamdulillah Sekar Gemati bisa mencapai hingga 900 orang, Mbak Nat. Banyak loh ya tadi, banyak loh. Banyak Iya. banget pada rajin belajar. Nah, pesona nih Kak Nat, pesona dari Narsum dan speakernya deh. Iya emang sih, speakernya cakep sih emang sih. Mbak Nat nih juga cakep kan keynote Oh bukan speaker. saya, itu maksud saya yang itu tuh ibu yang galak tadi yang saya baru masuk galak katanya. Udah galak dia. Oke, baiklah Bapak Ibu. Pak Didi enggak open cam. Mana Pak Andi ya? Enggak kelihatan ya Pak Andi. Mohon maaf ada sedikit masalah ini. Oke, baik. Kayaknya aku kenal Pak Didi deh, kayaknya aku kenal Pak Didi. Iya, Mbak Didi. Fotonya beda. Ini stok lama ini fotonya. Halo Pak Didi, sehat-sehat ya di sana. Terima kasih Kak. Selamat liburan. Siap, terima kasih. Baik, oke kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, silahkan berpose Bapak Ibu. Berpose. Bemo nih, saya Bemo, nama saya belakang saya juga Bemo nih. Bemo, baiklah. Sebentar, baik 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Nat. Terima kasih Kak Nana. Terima kasih Bu Juju, Pak Andi, Bu Ratna, Pak Didi. Oke, kembali kasih. Siap Kak. Baik, silakan Mbak Bu Ratna. Bu Ratna saya kembalikan sama Bu Juju ya. Baik, terima kasih Kak Nana. Hai Bu Juju. Hai Bu Juju. Halo. Masih di sana kah? Masih, suara saya masih. lancar. Alhamdulillah lancar. Oke. Bu Juju, kita lanjutkan Q&A-nya dari peserta ya. Boleh, silakan. Ini ada pertanyaan dari atas nama Oktia Hardianti. Nah, untuk KKA ini untuk jenjang SMP apakah hanya linear untuk guru IPA ya, Bu? Oke. Bu Oktia ini teman saya, kemarin menti saya juga di JMT. Bu Oktia, untuk yang SMP yang terakhir disampaikan kepada kami untuk regulasinya itu masih guru IPA. Gitu. Demikian Kak Ratna. Mungkin karena ini ya Bu Juju, sempat memang beredar kalau yang di selain guru IPA itu ada guru matematika, MIPA terutama gitu. Kalau di undangan-undangan di kota-kota itu undangannya untuk guru MIPA atau guru informatika. Nah, jadi kok guru matematikanya jadi hilang gitu. Mungkin seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan dari Ibu Bapak? Silakan yang mau bertanya untuk ini belum ada. Ya? Kalau belum ada keluar permennya, Bapak Ibu ini masih bisa berubah. Bahkan yang sudah keluar suratnya bisa direvisi. Jadi Bapak Ibu saat ini jalankan yang aman-aman aja. Jangan memaksakan untuk dilaksanakan karena ini sedang hits saat ini ya Bu Pak ya. Kasihan nanti teman-teman kekurangan jam. Ternyata dia sudah ngajar itu dan nggak linear, kasihan ya Bapak Ibu. Iya betul. Silakan. Bagaimana Ibu Bapak? Adakah pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Modul itu mohon japri lewat DM aja ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa memberikan langsung itu karena saat ini regulasinya itu hanya untuk sekolah-sekolah sasaran. Kalau mau nanti saya kirim melalui DM. Untuk aset yang saat ini saya berikan tadi itu saya kirim melalui Bu Ratna linknya.
Nanti Bapak Ibu bisa cek termasuk materi hari ini. Jadi tenang aja, ini sudah ada yang nanya absen juga Bu Ratna. Bapak Ibu tenang, jangan beringasan, nanti Bapak Ibu darahnya tinggi, Bapak Ibu sakit. Saya khawatir suami istri atau istri di rumah, jadi lihat Bapak Ibu pucat kenapa, habis ngikutin kegiatan apa. Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. DM boleh ke, nggak usah ke nomor WA, ke IG saya aja. Saya ketik IG saya. Tenang, saya nggak cari followers. Saya ya. Di follow pun juga boleh ya Bu Juju. Nggak usah, followers saya udah banyak. Ibu Bapak nggak usah. Gitu. Ya. Saya khawatir tadi malam kan saya kasih nomor HP tuh. Itu pada nyerbu Bapak Ibu. Saya sampai nggak sempat membalas. Takut terjadi kekecewaan dan akhirnya santet berjalan Bapak Ibu. Padahal saya memang banyak yang mau dijawab. Ini baru saya ingat mau jawab. Itu ya Bapak Ibu. Itu ada tim marketingnya Bu Juju tuh, ada Pak Andi mau menawarkan nomor WA-nya Bu Juju. Nggak usah. Jangan. Hoax itu, hoax. Ya, kalau ada modul yang sudah ter-share ke Bapak Ibu, silakan dibuka. Kalau saya nanti saya DM-kan aja ya. Jika butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami, terutama teman-teman dari JJ Malang ya. Bu Juju, saya boleh bukan bertanya sih, lebih meyakinkan aja. Dari contoh yang tadi Bu Juju game di awal tadi, itu saya jadi ingat, lah ini kan juga bisa masuk di LKPD-nya matematika ya, terutama kayak bilangan bulat, operasi bilangan seperti itu. Jadi bisa diintegrasikan di LKPD-nya gitu ya Bu Juju ya? Bener banget, cerdas sekali. Ini yang namanya guru kreatif ini. Ini sudah menikah Ibu? Ibu sudah menikah? Oh belum. Oh pantas, ini calon-calon boleh nih Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, Bapak-bapak boleh nih. Ini calon yang baik ini, berpikir komputasinya jangan Bapak-bapak. Jangan Bapak-bapak Kak, Mas-mas. Aduh. Mas-mas boleh nih. Pak Sede nanti saya kirim ke Bu Restu ya, jangan pura-pura tidak kenal di sini Bu Restu ya. Keren nih Bu Ratna, benar. Masukkan ke dalam LKPD. Anak-anak kan jadi bahagia. Bu Ratna tadi lihat, ibu bapaknya pada beringas bermain ini. Apalagi kalau di kelas. Pasti senang mereka. Siap Bu Juju. Oh iya, untuk pemenangnya bagaimana ini kayaknya? Ya, Bu Ratna bacain aja. Nanti saya kirim aja, nomornya kirim ke saya langsung kirim e-money-nya. Oh, baik-baik. Silakan. Jadi pemenang tuh hari ini games yang tunggu sudah dulu Bu Ratna. Kalau dia belum. keluar dari room ini, maka kita ganti ke pemenang berikutnya. Satu orang aja ya. Silakan Bu Ratna. Ya, ternyata orangnya keluar. Kasihan sekali. Iya. Nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin ya? Ya. Kembali lagi ke Bu Juju berarti ya? Buat yang masih ada aja. Oh, buat yang masih ada. Iya, yang ada aja. Saya cek lagi. Mau dilihat lagi. Berarti kami tidur dulu nih. Atau ada. Jadi pemenang dari gamenya atas nama Bapak Ishabul Khair. Ada nggak orangnya? Ada. Kalau ini ada Pak Ishabul, boleh dong open mic-nya. Kayaknya bapaknya nggak bahagia, ditarik aja lah. Pak, Bapak. Bapaknya tidur paling. Udah, oke. Nanti kirim nomornya. Takutnya dia nggak tahu dan nggak masuk grup juga soalnya. Baik, saya ucapkan selamat ya Bapak untuk Ishabul, pemenang games hari ini. Ore. Mana ya beliaunya? Kayak nggak bahagia gitu ya Kak. Kok menanti loh dari tadi. Pak Ishabul selamat ya. Bu. Ya. Ini saya buka yang absensinya nggak ada Bu di situs. Sudah Pak, silakan di-refresh. Mana ya Pak Ishabul ya? Baiklah, tapi ada ya Bu Ratna ya. Kalau nggak ada kita gantikan ke yang lain nih.
Tadi Diatur sih aja lah, aku ngikut aja. Oke lah, ngikut lah ya. Pokoknya narsumnya ngikut, Masya Allah. oke. Oke, Ya, lanjutin Bu Ratna. baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah mulai pemanasan mungkin ya. Oh, ternyata coding dan kecerdasan artifisial itu seperti ini. Kita meskipun sudah di zaman teknologi yang semakin maju, tetap harus mengakurasi lagi hasil dari kecerdasan artifisial tersebut. Begitu ya Bu Juju ya. Salah satu etika dalam penggunaan KKA tersebut. Apakah ada penutup dari Bu Juju sebelum saya tutup kegiatan hari ini? Oke, Ibu Bapak tetap semangat. Bapak Ibu tidak sendirian untuk mempelajari ini. Banyak pakar-pakar yang akan membantu Bapak Ibu ya. Terus satu pesan saya, jangan dipaksakan. Karena ini adalah mata pelajaran pilihan. Ibu Bapak sekalian cemas, tidak percaya diri, itu wajar. Tapi jangan jadi penghalang Bapak Ibu untuk mengajarkan ini nanti kalau sudah dipilih kepala sekolah. Ya Bapak Ibu ya, tetap semangat. Jangan lupa yang diutamakan itu adalah berpikir komputasinya. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih kembali Bu Juju atas pesan luar biasanya untuk penutup kegiatan hari ini. Ibu Bapak, mengenai link presensi itu ada ya. Jadi silahkan kalau misalkan linknya sudah diklik, belum muncul menu berwarna ungu, itu silahkan di-refresh kembali. Jadi semuanya sudah ada lengkap di sana. Kemudian untuk sertifikat, tadi ada yang tanya mengenai sertifikat. Sertifikat bisa diakses di halaman yang sama, tapi H+3. Nanti Ibu Bapak kami ingatkan agar bisa mendownload sendiri sertifikat dari kami untuk kegiatan hari ini. Nah, karena tadi sudah diawali dengan pantun berirama, maka penutupan dari saya juga pantun berirama. Jangan bosan-bosan mendengarkan suara saya, Ibu Bapak. Aman. Kalau Lanjutkan. nanti saya screenshot, saya kirim di grup ya Ibu Bapak tampilnya. Oke, saya mulai pantun sore hari ini. Ilmu dibagi dengan tulus hati, Bu Juju hadir memberi inspirasi, KKA dipahami makin berarti, GEG Kota Malang penuh kolaborasi, langkah kecil jadi perubahan, semangat guru terus menyinari, Sekar Gemati tutup dengan kesan, sampai jumpa di lain hari. Baik, saya tutup kegiatan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali. Terima kasih Bu Juju, terima kasih Bu Ratna. Terima Saya kasih izin live ya teman-teman. Iya Bu Juju, terima kasih. Sama. Silahkan Bapak Ibu boleh boleh live ya. Record sudah saya matikan. Untuk sekali lagi kami ingatkan bahwasanya rekaman juga akan kami share nanti ada di event portal ya, dapat di